Ayo, Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi boleh. kita semuanya, dimanapun Anda berada. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Bertemu lagi dengan kami di mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu Profesor Dr. Aim Abdul Karim, MPD, dan Ibu Dr. Susan Fitriasari, MPD. Selanjutnya, izinkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait dengan topik 5, paradigma pembelajaran di kurikulum pembelajaran. Pertama, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik, kita mulai. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dari rekan-rekan kelompok 3. Yang pertama ada Abdillah Nazib, Ardani, Muhammad Royan Mumtaz, Muhammad Syahrul Romadoni, Naufal Muhammad Zahir, Noviani Permana, Rifi Ahmad Jalari, Torik Abdul Aziz, Tiara Fristamia Pitaloka, dan Wafa Nur Aziza. Untuk presentasi pertama akan langsung disampaikan oleh Saudara Torik Abdul Aziz. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Nova sebagai moderator. Izin untuk menyampaikan presentasi bagian pertama mengenai implementasi UBD dalam kegiatan pembelajaran. Implementasi UBD tercermin dalam tahap pembelajaran di mana pada awal pembelajaran menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan implementasi UBD ini juga dapat terlihat dalam perancangan modul ajar yang disusun oleh di mana tujuan pembelajaran dicantumkan pada bagian awal. Selanjutnya. Yang selanjutnya, bagian kedua dari materi ini adalah analisis implementasi UBD secara kurikulum di Indonesia. UBD merupakan model pengembangan kurikulum yang kini diterapkan di Indonesia yang dikenal sebagai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mengadopsi pendekatan model UBD dengan menekankan pada hasil yang diinginkan. Misalnya, kurikulum merdeka menggarisbawahi perwujudan peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau P5 sebagai capaiannya. Selanjutnya, lalu yang bagian ketiga dari presentasi ini adalah hasil pembelajaran peserta didik yang diharapkan dalam kerangka UBD. Kerangka UBD menekankan pada karakteristik kebutuhan peserta didik. Hal ini tentu saja tidak hanya tercermin pada kegiatan pembelajaran, tapi juga pada capaian, penilaian, dan juga hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran peserta didik dalam model UBD dapat dicapai melalui berbagai bukti penilaian. Bukti penilaian tersebut harus disesuaikan dengan jenis pemahaman yang diharapkan. Sekian dari saya sebagai penyaji pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Torik. Untuk presentasi kedua akan disampaikan oleh Saudari Tiara. Pada Saudari Tiara, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara moderator. Sesi ini saya akan melanjutkan mengenai peran guru dalam implementasi UBD. Itu guru berperan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Guru juga menyiapkan bukti penilaian yang diterima yang dapat disesuaikan pula dengan karakteristik, minat, dan bakat peserta didik. Dalam menyusun modul ajar, guru hendaknya mengikuti langkah-langkah model UBD dengan terlebih dahulu mencantumkan tujuan pembelajaran, kemudian asesmennya, lalu dan terakhir rangkaian kegiatan pembelajaran. Selanjutnya mengenai teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini konsepnya yang pertama menurut Levin, yaitu seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia menunjukkan perubahan perilakunya, yakni hasil dari adanya interaksi antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Kelebihan dari teori behaviorisme ini yaitu lebih membiasakan guru bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar, memberi pengakuan positif untuk suatu perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, memberikan penghargaan negatif bagi perilaku yang kurang sesuai. Sedangkan untuk kekurangan dari teori behaviorisme, yaitu murid dipandang pasif dan perlu memotivasi dari luar, mengarahkan siswa berpikir linear, konvergen, dan tidak kreatif dan produktif, dan terakhir pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center learning. Mungkin itu yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Tiara. Untuk pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Novi. Pada Saudari Novi, saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme. English mengemukakan pendapat tentang pengertian konstruktivisme yang dikenal dari kerja biasa yang menyatakan bahwa pengetahuan konseptual tidak dapat ditransfer dari seseorang ke orang lainnya, melainkan harus dikonstruksi oleh setiap orang berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Konstruktivisme mendorong sendiri peserta didik membangun sendiri pengetahuannya secara Ya, sepertinya Saudari Novi terputus karena gangguan. Saya izin melanjutkan pemateriannya. Dari tadi, melainkan harus dikonstruksi secara langsung oleh setiap orang berdasarkan pengalaman dan pengalaman mereka sendiri. Konstruktivisme mendorong sendiri peserta didik membangun sendiri pengetahuannya secara aktif. Dengan kata lain, peserta didik diberikan ruang lebih luas untuk dapat mengembangkan bakat serta pengetahuannya. Hal ini yang dinamakan sebagai proses pembelajaran yang sesungguhnya menurut teori konstruktivisme. Adapun konstruktivisme, menurut prinsip paradigma konstruktivisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian belajar merupakan kegiatan aktif dalam seseorang atau siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Aktif belajar didapatkan dari penyelesaian berbagai konflik. Pembentukan dan konstruksi pengetahuan tidak semata-mata perorangan, melainkan suatu konstruksi sosial bersama guru dan orang tua, teman sebaya, dan juga masyarakat. Menurut pandangan paradigma konstruktivisme, belajar adalah konseptualisasi. Belajar dilakukan secara menyeluruh dan mendalam dalam mengkonstruksi pemahaman siswa. Mengajar merupakan suatu kegiatan memberdayakan siswa, mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa melalui apa upaya yang penyelarasan ide-ide dan gagasan baru dengan ide-ide yang telah dipelajari. Untuk pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Abdillah. Pada Saudara Abdillah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan serta manfaat pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama adalah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai caranya sendiri. Yang kedua adalah siswa dapat menemukan konsep, ide, gagasan sendiri melalui proses refleksi, penyelidikan, pengumpulan data, penelitian, ataupun kajian ulang terhadap informasi yang diterima. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan, penggalian data, informasi, diskusi, percobaan di laboratorium, ataupun praktek kerja. Yang keempat adalah mendorong siswa untuk secara aktif melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dengannya ia dapat memperoleh suatu perubahan perilaku yang lebih maju. Selanjutnya ada yang kelima, memberikan dorongan kepada siswa untuk melakukan kerjasama proses pembelajaran yang dapat memperkuat pengetahuan serta pemahaman yang diperoleh. Yang keenam, mendorong siswa untuk melakukan penjelajahan, mencari dan inquiry terhadap data, fakta yang diperlukan dalam proses belajar. Dan yang terakhir adalah mengaktifkan siswa dalam proses penerimaan informasi yang sesuai pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat memudahkan dan melakukan transformasi pengetahuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Saudara Abdillah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rifi. Pada Saudara Rifi, saya persilakan. Ya, selanjutnya adalah langkah pembelajaran konstruktivistik. Jadi ada 6 yang kami sudah rancang dalam langkah pembelajaran ini, yaitu adalah memberikan keleluasan kepada siswa untuk melaksanakan aktivitas belajar dalam berbagai konteks. Yang kedua adalah pengetahuan yang dihasilkan melalui aktivitas belajar seharusnya dapat membentuk siswa dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, aktivitas belajar dapat berlangsung ketika terjadi interaksi sosial antara siswa dengan guru, temannya, yang dengannya terjadi kolaborasi antara mereka. Selanjutnya, guru sebaiknya dapat mengarahkan siswa dalam proses belajar secara konsisten yang dapat mengkonstruksikan pengetahuan.
Yang kelima, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pemaknaan, yaitu suatu yang memperoleh kedalaman pemahaman terhadap satu atau berbagai informasi. Yang terakhir, siswa harus bisa mengkonstruksi pengetahuan dengan melakukan aktivitas berpikir dan juga interpretasi terhadap peristiwa yang didalami secara individual dan bersifat unik yang berbeda antara siswa. Sekian, dilanjutkan lagi oleh teman saya. Baik, terima kasih Rivi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kasus-kasus behaviorisme dan konstruktivisme. Yang behaviorisme dalam kategori A dan kasus konstruktivisme dalam kategori B. Kasus behaviorisme, penerapan teori behavioristik dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran. Siswa menunjukkan tingkah laku atau kompetensi sebagaimana yang telah dirumuskan. Guru perlu menyiapkan dua hal sebagai berikut. Nah, untuk kasus yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Royan Mumtaz. Kepada Saudara Royan, silakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Saya akan menyampaikan kasus A. Di sini, kasus A adalah menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa sebagai subjek yang akan diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Perlu kiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Hal ini dilakukan mengingat siswa yang belajar di sekolah tidak datang tanpa berbekal apapun sama sekali atau mereka sangat mungkin telah memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari luar proses pembelajaran. Selain itu, setiap siswa juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam hal mengakses dan atau merespons sejumlah materi dalam pembelajaran. Nah, lalu di sini ada kasus 2, yaitu merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan idenya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa, juga sesuai dengan kondisi siswa. Sehingga di sini guru tidak overestimate atau underestimate terhadap siswa. Namun kenyataannya tidak demikian adanya. Sebagai siswa ada yang sudah tahu dan sebagian lainnya belum tahu sama sekali tentang materi yang akan dibelajarkan di dalam kelas. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada saudara moderator. Ya, baik. Terima kasih Saudara Royan. Untuk selanjutnya dari kasus B akan dibawakan oleh Saudari Wafa Nur Aziza. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Izin mempresentasikan kasus B yang kita analisis untuk dapat memberikan layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa yang mendekati idealnya. Sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik masing-masing kelompok, kita dapat menggunakan dua pendekatan, yakni pertama, siswa menyesuaikan diri dengan materi yang akan dibelajarkan, yaitu dengan cara guru melakukan tes dan pengelompokan. Dalam hal ini, tes dilakukan sebelum siswa mengikuti pelajaran atau yang biasa kita kenal dengan asesmen diagnostik. Kemudian, pendekatan yang kedua adalah materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan siswa. Baik, selanjutnya. Nah, dalam hal contoh kasus konstruktivisme dalam hubungan internasional adalah krisis semenanjung Korea. Kasus krisis tersebut nyaris memicu konflik terbuka Tiongkok dan Amerika Serikat, tetapi tidak terjadi. Dalam pandangan konstruktivisme, konflik terbuka tidak terjadi karena peran norma dan identitas nasional Tiongkok yang berbeda dengan Amerika Serikat dalam menghadapi situasi keamanan di kawasan. Tiongkok memakai norma cooperative security sebagai prinsip diplomasi di pentas global. Cooperative security yang juga disebut dengan istilah Hezuo Angquan ini berasal dari etika Konfusian yang menjadi prinsip politik Tiongkok. Etika ini didasarkan pada filsafat Konfusianisme yang memandang bahwa harmoni dan kedamaian merupakan sebuah kebaikan. Norma tersebut membuat Tiongkok mampu mendinginkan suasana tanpa harus kehilangan muka. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan terkait dengan paradigma pembelajaran dalam
kurikulum, terutama dalam pengembangan kurikulum berbasis understanding by design. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami tunggu diskusinya dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.